Perkenalkan, nama saya Ahmad Munir Muzammil, NIM saya 211D10068 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Agropuro. Di sini saya akan menjelaskan tentang disabilitas speech delay atau bisa disebut keterlambatan bicara. Sebelum menginjak pembahasan, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Oke, setelah lihat dari video, di sini saya akan menjelaskan tentang speech delay atau keterlambatan kerja. Keterlambatan bicara maksudnya. Keterlambatan bicara adalah sebuah kondisi ketika kemampuan bicara si anak kecil mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan tahapan usia pada usianya. Speech delay itu bisa disebabkan oleh minimnya komunikasi antara orang tua, atau mungkin dari faktor keturunan atau kelainan perkembangan bicara, gangguan pendengaran, dan disabilitas intelektual. Dari sini kita sebagai orang tua harus pada usia 2-5 tahun, jika anak itu mengalami keterlambatan bicara, kita harus bisa mengajak orang tua untuk sering-sering berkomunikasi pada si kecil, sehingga kita bisa mencegah terjadinya keterlambatan bicara. Dari sini kita bisa melihat ciri-ciri dari si kecil untuk mengalami keterlambatan bicara atau tidak. Nomor 1, tidak mengoceh memasuki 15 bulan. Maksudnya tidak mengoceh adalah mungkin bisa memanggil ibunya atau ayahnya, itu tidak memanggil dengan cara si anak kecil itu cuma melihat atau menunjukkan orang tuanya. Nomor 2, tidak mampu mengucapkan kalimat pendek pada usia 3 tahun. Seperti contohnya mama, papa, atau ayah, ibu, atau mau makan gitu. Nomor 3, kesulitan mengikuti petunjuk dari orang tua. Orang tua menyuruh ke sini atau ke sana, ayo berjalan. Si kecil masih tidak mau mengikuti petunjuk, itu bisa disebut juga keterlambatan bicara. Nomor 4, artikulasi atau pengucapan yang buruk. Memanggil contohnya sebuah kata-kata ibu atau ayah, itu masih memanggil agak-agak samar-samar memanggil ibu atau namanya ayahnya. Nomor 5, sulit menyatukan kata dalam sebuah kalimat. Seperti contohnya saya ingin makan, mama, papa, menjadi satu kalimat sehingga bisa memanggil dengan benar. Kalau tidak bisa menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat, itu bisa disebut juga ciri-ciri keterlambatan bicara. Mungkin di luar sana ditanyakan, apakah berbahaya? Tentu tidak, karena bisa dibilang bahaya atau tidak jika tidak ditangani sejak dini, karena dapat memberikan dampak berkepanjangan pada si kecil, khususnya untuk dimasuki pada usia dewasa. Contohnya sulit bersosialisasi, memusatkan kelihatan orang masyarakat, prestasi akademik memburuk, dan lain-lain. Dari di atas kita jangan terlalu panik dengan si kecil mengalami keterlambatan bicara, karena bisa diatasi dengan cara 1, lakukan diskusi secara sederhana dengan si kecil. Rajin mengajak ngobrol menjadikan salah satu cara paling efektif untuk mengatasi speech delay atau keterlambatan bicara pada si kecil. Nomor 2, belajar menyanyi bersama. Hal ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya imajinasi si kecil, sehingga si kecil itu bisa melakukan pembicaraan dengan benar sesuai dengan tahapan usianya.
Nomor 3, membacakan buku atau mendongengkan anak. Yaitu membantu mengeluarkan otot-otot mulut. Maksudnya membacakan buku atau mendongengkan anak-anak sehingga otak dari anak si kecil itu kuat dan bisa mencerna kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat. Yang terakhir adalah minum dengan sedotan. Minum dengan sedotan ini juga sangat bisa efektif untuk mencegah keterlambatan bicara karena membantu menguatkan otot-otot mulut si kecil sehingga kemampuan berbicara menjadi semakin meningkat sehingga anak itu bisa melafalkan pembicaraan, artikulasi pengucapan dengan baik. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.